Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atia Rizky Sapitri, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait neurologis bahasa, di mana faktor penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yaitu kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Nah, landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa, tetapi hewan tidak. Kemudian beberapa faktor neurologis yang sangat berkaitan dengan bahasa, karena kemampuan manusia dalam berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, akan tetapi karena kodrat neurologis yang dibawanya dari kecil atau sejak lahir. Nah, yang perlu kalian ketahui, otak manusia dengan otak hewan sangatlah berbeda. Bukan hanya bentuknya saja yang berbeda, tetapi fungsinya juga berbeda. Nah, baik, sebelum saya menjelaskan hubungan otak dengan bahasa, kita akan membahas mengenai struktur dan organisasi otak manusia, di mana pertumbuhan manusia menjadi penyelidikan para ahli sejak lama, khususnya tentang penyelidikan oleh para ahli paleoneurologi. Penyelidikan ini sudah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hasil penyelidikan ini setidaknya tampak pada ukuran otak manusia yang membesar dari awalnya 400 mg menjadi 1400 mg. Nah, meskipun ukuran bukan satu-satunya indikator untuk mengukur perubahan fungsi, paling tidak ukuran itu memungkinkan akan adanya fungsi yang bertambah. Untuk perkembangan otak sendiri dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama tahap perkembangan ukuran. Nah, yang kedua ada perubahan reorganisasi pada otak, dan ketiga munculnya sistem fiber yang berbeda-beda daerah-daerah tertentu melalui korpus kolosum. Yang terakhir munculnya dua belahan otak yang tidak simetris. Nah, untuk otak manusia berukuran sekitar 1 sampai 1,5 kg dengan rata-rata 1330 mg. Ukuran tersebut kurang lebih 2% saja dari ukuran tubuh manusia. Nah, untuk ukuran otak yang sebesar itu membutuhkan 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan 20%-nya lagi dari sumber daya metabolik manusia. Untuk otak manusia sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu ada cerebrum atau otak besar, di mana cerebrum ini merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Cerebrum membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, analisis, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, dan kemampuan visual. Nah, kecerdasan intelektual atau IQ juga ditentukan oleh kualitas bagian ini. Kemudian yang kedua ada cerebellum atau otak kecil, di mana otak kecil ini terletak di bagian belakang kepala dekat dengan ujung leher bagian atas. Cerebellum mengontrol banyak fungsi otomatis otak, diantaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Nah, otak kecil juga menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan tangan saat menulis, gerakan mengunci pintu, dan sebagainya. Yang ketiga, brainstem atau batang otak, di mana batang otak ini berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Nah, bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia saat datangnya bahaya. Yang keempat ada limbic system atau sistem limbik, di mana fungsinya menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostasis, juga haus, rasa lapar, dorongan rasa senang, metabolisme, dan juga memori jangka panjang. Dan untuk hubungan otak dengan bahasa itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting.
di mana apabila input-input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi akan ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengar. Nah, setelah diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan, dan di daerah inilah bunyi-bunyi tadi dipilah-pilah menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya menjadi suatu kalimat. Nah, setelah itu akan muncul dua kemungkinan. Yang pertama, jika masukan hanya sekedar informasi yang tidak perlu tanggapan, maka masukan dapat disimpan di memori, karena suatu saat nanti masukan tersebut akan berguna untuk kedepannya. Nah, lalu bagaimana perbedaan antara otak wanita dengan otak pria? Nah, perbedaan antara otak pria dan otak wanita dalam hal bentuknya, yaitu belahan otak kiri pada wanita lebih tebal daripada belahan otak kanan. Nah, keadaan seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa pada umumnya dikuasai oleh wanita. Kemudian menurut Abdul Khair dalam bukunya di tahun 2009, letak keunggulan otak wanita itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, otak wanita lebih seimbang. Nah, untuk ukuran otak pria lebih besar, mempunyai fungsi lebih baik, lebih cerdas, dan memiliki kelebihan lainnya. Nah, bila dibandingkan dengan otak wanita, namun ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lepas dari soal ukuran, daerah tertentu otak wanita itu lebih kaya akan neuron dibandingkan dengan otak pria. Nah, oleh karena itu wanita memiliki kemampuan verbal yang tinggi yang ternyata dapat dilacak ke otaknya. Nah, kemudian untuk yang kedua, otak wanita itu lebih tajam, di mana penglihatan wanita itu lebih tajam daripada pria, meski diakui bahwa lebih banyak wanita yang lebih dulu memerlukan bantuan kacamata daripada pria. Namun untuk pendengaran wanita sendiri juga lebih tajam. Nah, maka tidak mengherankan jika pada malam hari apabila ada tangisan bayi, biasanya itu lebih membangunkan ibu, sementara sang ayah akan tetap terlelap dalam tidurnya. Kemudian yang ketiga lebih awet dan selektif, di mana otak pria mengerut lebih cepat daripada otak wanita. Nah, cara kerja otak pria dan wanita dari berbagai usia, jaringan otak pria menyusut 3 kali lebih cepat daripada wanita. Otak wanita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan pemakaian energi oleh otak dengan umurnya. Nah, sedangkan kecepatan metabolisme pria semakin boros energi dengan bertambahnya usia. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan kita mengenai neurologis bahasa. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.